Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dipilih menjadi kudus sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Ada yang sungguh meresapinya dan menghargainya, ada pula yang sebaliknya. Pada bagian ini, Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah itu. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus kita dengan darah-Nya dan menganugerahkan pengampunan dosa, sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Dalam penghayatan akan kebenaran ini, Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Betapa bahagianya kita yang mendapat berkat rohani yang tak ternilai itu. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang-orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hidup kudus berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya berarti hidup ini harus bermakna, yaitu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang sia-sia, yang tidak sesuai kehendak-Nya, yang menyakiti hati Allah dan menjadi batu sandungan bagi sesama, haruslah kita jauhi. Dalam kasih karunia-Nya, Ia menguatkan dan memampukan kita hidup sebagai orang pilihan-Nya di tengah dunia yang bobrok. Untuk itu hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah, karena Allah setia adanya. Hidup sesuai kehendak Allah bukanlah pilihan, melainkan ungkapan syukur, iman, dan ketaatan kita yang seharusnya kepada Allah sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani yang tak ternilai harganya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dari istirahat kami dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, bertemu dengan keluarga kami, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur untuk udara yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini sebelum kami mengawali aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Mari Bapa, tuntun kami agar hidup yang kami jalani menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat GKMI Salatiga dan juga cabang-cabangnya, baik di Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, mari lawat mereka agar mereka dikuatkan, disembuhkan dan dipulihkan. Bagi jemaat yang sudah lanjut usia, yang mengalami kerentanan tubuh, biarlah mereka kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Iman mereka teguh dan terus menyerahkan diri kepadamu. Di tengah-tengah segala keterbatasan mereka, biarlah kasih Kristus nyata, memeluk, menguatkan, dan meneguhkan mereka senantiasa. Anak-anak Tuhan yang bergumul dalam relasi, perekonomian, maupun pendidikan, kami terus berdoa biarlah mereka Tuhan kuatkan, Tuhan berikan jalan keluar di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang mereka hadapi. Kami percayakan anak cucu kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang masih studi. Biarlah mereka
terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.